Hello my friend, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini kita bahas ramalan zodiak Virgo bulan April tahun 2025. Readingan ini bersifat general, jadi tidak bakal cocok untuk kalian semua. Kalian perlu mencocokkan situasinya dengan kondisi kalian masing-masing. Selanjutnya buat teman-teman yang pengen private reading, kalian dapat hubungi kontak person yang telah saya sediakan pada deskripsi video. Oke, kita lihat energinya kalian Virgo untuk di bulan April di sini. Oke. Ada kartu yang memperlihatkan bahwa ada kondisi bahwa mungkin akan terlihat ada perpecahan gitu ya, ada perbedaan pendapat, ada perbedaan perspektif gitu ya antara kamu dengan orang yang kamu fokuskan di sini. Mungkin ini wajar gitu ya ketika terjadi perbedaan, cuman ada beberapa hal di mana pasangan kamu mungkin kayak terlihat mencoba sangat mendominasi dirinya kamu gitu ya. Dia terlihat mencoba untuk selalu menang gitu ya, mencoba untuk memanipulasi keadaan gitu ya. Nggak ada situasi bahwa dia benar-benar mengakui kesalahan gitu. Dan di sini kondisinya adalah semakin mungkin kamu melemah, semakin mungkin kamu mencoba untuk mengalah, justru mungkin situasi ini tuh makin sering terulang gitu. Dan situasi ini juga membuat kamu kadang-kadang terus berpikir bahwa hal ini mungkin nggak bisa didiamkan gitu. Jadi mungkin di bulan April akan ada pertikaian lagi yang aku lihat karena kondisinya kamu udah muak gitu ya. Kamu udah nggak mau disalahkan terus-menerus, atau kamu nggak mau mengakui hal-hal yang bukan menjadi kesalahan kamu gitu ya. Dan di sini juga terlihat bahwa kesalahannya kamu ya karena mungkin dia terlihat banyak melakukan hal-hal yang merugikan gitu ya, merugikan kamu gitu. Dan kamu pengen situasi ini tuh lebih apa ya, lebih dikomunikasikan saja gitu ya, lebih mencoba untuk satu sama lain mensupport gitu ya. Kamu maunya seperti itu. Kamu mau ketika ada masalah bareng-bareng gitu ya cari solusinya. Tetapi di sini justru kayak dia lebih mencoba mencari siapa gitu ya yang membuat kesalahan. Siapa gitu ya yang membuat hal ini tuh bisa terjadi gitu. Misalnya ada situasi tentang kerugian atau kehilangan suatu benda gitu ya, atau hal-hal lain gitu ya yang menyangkut dengan dia gitu. Dan mungkin hal ini tuh bakal kayak benar-benar berlarut-larut gitu, dan hal ini juga bakal terlihat selalu menjadi apa ya, kayak semacam ingatan gitu buat dia untuk diomongin gitu ya, dibuka kembali gitu untuk waktu ke depan. Jadi karena kamu kesalnya seperti itu, maka di sini kamu mungkin bakal kayak sedikit meladenin situasi seperti ini. Kamu sedikit meladeni dia gitu ya, sehingga ya mungkin akan ada pecah perang gitu yang aku lihat. Akan ada perbedaan pendapat yang mencolok, dan mungkin bakal berakhir dengan kondisi di mana kalian mungkin kayak saling mencoba untuk nggak berkomunikasi, bahkan mungkin akan ada situasi di mana blok-blokan itu ada. Dan sebenarnya ini hal yang sangat merugikan gitu ya. Oke, di sini ada situasi yang aku lihat bahwa masing-masing mungkin bakal pergi dengan egonya gitu. Kamu pergi dengan egonya kamu ke dia, dan dia pun juga terlihat pergi dengan egonya gitu. Dia bersikeras untuk mengatakan bahwa hal ini tuh sebenarnya apa ya, kayak benar-benar harus diselesaikan gitu. Padahal sebenarnya hal ini tuh mungkin kayak butuh waktu gitu. Tetapi dia yang selalu kayak benar-benar mencoba segala sesuatu dengan sangat sempurna gitu. Jadi mungkin kamu berhubungan dengan seseorang yang terlihat mencoba untuk melakukan banyak hal yang kesannya harus dalam situasi yang sempurna gitu. Jadi perfeksionis dia itu yang menjadi kadang-kadang hal buruk buat hubungan kamu ke depannya. Sikap dia yang kurang mengalah, memahami keadaan, itu benar-benar membuat kamu kadang-kadang frustasi gitu ya. Dan akhirnya mungkin akan ada situasi di mana
kamu pergi di sini dan dia juga pergi, dan dia merasa bahwa hal ini tuh bukan suatu ancaman gitu ya buat dia. Ketika kamu pergi dari dia, dia tuh merasa bahwa itu bukan ancaman yang besar gitu. Tingkat keegoisan dia mungkin kayak benar-benar tinggi gitu ya di beberapa waktu ke depan. Jadi kamu perlu untuk lebih berhati-hati gitu ya. Kamu perlu untuk lebih bijak ke depannya, karena segala bentuk perlawanan kamu mungkin bakal terlihat sia-sia gitu, karena dia bakal kayak bisa menyerang balik gitu. Oke, ada situasi yang udah terlihat bahwa bakal ada perang dingin gitu ya, seperti tadi yang aku katakan bahwa memang sejauh ini yang menjadi perdebatan itu sebenarnya adalah hal yang nggak selalu perlu gitu ya diperdebatkan panjang lebar, karena pada akhirnya situasinya akan menegang gitu ya, dan walaupun mungkin terselesaikan, ini bakal tidak benar-benar selesai. Jadi ada situasi seperti ini yang aku lihat bahwa di beberapa waktu ke depan mungkin akan ada situasi di mana pihak luar atau pihak ketiga mencoba mendamaikan, mungkin akan berdamai, tetapi ini nggak benar-benar berdamai di sini. Ada kondisi di mana ada dendam yang aku lihat, ada kekesalan dia gitu yang sangat belum tersalurkan gitu ya. Dia pengennya semuanya adalah tersalurkan gitu. Cuman di sini banyak hal yang aku lihat bahwa kadang-kadang kamu udah merasa nggak cocok gitu, tetapi nggak tahu kenapa situasinya selalu mempertemukan kamu dengan dia dalam kondisi ya balik lagi gitu. Tetapi akan ada puncak di sini yang aku lihat. Oke, di sini juga ada situasi di mana yang kamu perlukan, yang dia perlukan adalah berusaha untuk dewasa dengan pikirannya dia, berusaha untuk bagaimana ketika ada masalah harus dimulai dengan kondisi keyakinan bahwa ini bisa diselesaikan gitu. Jadi mungkin dia juga tipe kalau orang yang panikan gitu ya ketika ada beberapa hal yang berkaitan dengan keuangan, berkaitan dengan pendapatan, itu bakal sangat membuat dia bisa benar-benar emosi gitu. Jadi ada kondisi seperti itu yang aku lihat, karena mungkin juga ada situasi di mana beberapa kalian itu mungkin kayak nggak memiliki kemajuan dalam bidang finansial atau bisnis di sini, sehingga ini juga menjadi pemicu hubungan yang mulai terlihat retak gitu. Oke, ada temperance. Menurut aku ada harga mahal yang akan kamu bayar di beberapa waktu ke depan. Kamu mungkin akan harus siap dengan kehilangan, akan ada perubahan yang mendesak. The bottom of the deck-nya kalian, kamu mungkin bakal kayak bergerak lebih maju, dan dia juga mungkin bakal melakukan pergerakan yang di luar dugaan kamu, dan akhirnya mungkin kamu atau keduanya mungkin bakal kehilangan gitu ya. Mungkin akan ada tindakan nekat dia di mana mungkin beberapa hal berkaitan dengan aset kalian atau aset kamu itu bakal mengalami kerugian di sini. Karena menurut aku ada tindakan sembrono yang dia lakukan sebagai bentuk kekesalan dia, sebagai bentuk di mana dia pengen mendapatkan yang lebih, tetapi pada akhirnya mengorbankan banyak hal tentang dirinya kamu, yang dari asetnya kamu misalnya, atau dari bisnis kalian gitu ya. Ada situasi keserakahan yang aku lihat di sini, dan mungkin ini lebih spesifik tentang keuangan gitu ya, karena mungkin beberapa kondisi di mana dia dalam kesulitan finansial dan dia gelap mata, sehingga banyak hal yang terjadi dan merugikan kamu secara finansial gitu. Nah, itu yang aku lihat. Jadi di bulan April mungkin kamu harus lebih berhati-hati, hubungan kamu ini nggak terlihat baik-baik saja gitu ya. Dan pilihannya kembali ke kalian masing-masing di sini, karena menurut aku situasinya dia tipikal orang yang mungkin sangat perfeksionis gitu ya, dan mungkin juga kayak benar-benar ada pengaruh luar dari pihak keluarga mungkin juga ada, sehingga akan ada perubahan-perubahan sikap yang membuat kamu kecewa dan mungkin bakal benar-benar sedih gitu. Nah, di bulan April ada situasi seperti itu. Aku rasa readingannya cukup sampai di sini. Semoga kalian terhibur atau readingan ini dapat bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share ke teman-teman kalian atau ke media sosial kalian. Oke, thank you.